Istri gembala lebih dominan daripada gembala. Apa yang harus kita lakukan? Welcome to serious case. Ada kasus yang dimana ibu gembalanya itu lebih dominan daripada gembalanya. Nah, ini saya ngomong begini, saya disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak untuk mengata-ngatain gereja mana, ibu gembala siapa, saya tidak ngata-ngatain, tetapi saya ingin memperlengkapi teman-teman yang mempunyai kasus yang sama, mempunyai masalah yang sama, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, solusinya adalah teman-teman, kalau bagi teman-teman mempunyai kasus yang sama atau sedang mengalaminya, yang pertama adalah jangan gosipin bapak ibu gembalamu. Karena apa? Karena mau bagaimanapun mereka manusia. Mau bagaimanapun mereka membutuhkan pertolongan, yaitu doamu. Jadi jangan sampai kita langsung judge, wah ibu gembalanya begini, ya sudahlah gue pergi aja cari gereja lain. Atau mungkin kita berpikir, ya udah kalau misalnya kayak gitu ya gue biasa-biasa aja lah di gereja inilah. Toh juga apapun yang gue buat, ibu gembalanya gak suka, dikit-dikit gak mau, dikit-dikit gak boleh. Kita gak boleh seperti itu teman-teman. Justru ketika ada hal seperti itu, kita perlu berbicara empat mata dengan gembala kita. Kalau teman-teman bisa punya akses untuk berbicara seperti itu, silakan obrolkan supaya ada jalan keluarnya dengan Bapak Gembala gitu. Atau kalau bisa sama Ibu Gembalanya juga. Sehingga tidak ada terjadi namanya gosip, tidak terjadi yang namanya saling menyerang satu sama lain di balik layar. Jadi jangan sampai kita menaruh virus kepada jemaat yang lain gitu loh. Sehingga jemaat yang lain pun jadinya nggak nyaman. Justru ketika kita tahu ada masalah itu, kita harus ngomong kepada Bapak Gembala kita atau Ibu Gembala kita. Kalau nggak bisa punya akses, setidaknya kita perlu mendoakan mereka. Kalau kita nggak punya kuasa untuk berbicara banyak karena kita mungkin adalah jemaat biasa atau mungkin hanya pelayan biasa, setidaknya kita doakanlah. Supaya apa? Supaya mereka bisa berubah. Karena sebagai gembala juga pasti kita kan dilema. Kita membela jemaat kita atau kita membela istri kita. Atau mungkin ini juga termasuk kalau misalnya wanita yang jadi pendetanya, suaminya ini gimana? Nah, itu yang akan menjadi masalah. Nah, jadi solusi yang saya berikan di sini adalah yang pertama, jangan gosip. Kedua apa? Kita doakan. Doakan sampai Bapak Gembala, Ibu Gembala itu bisa berubah. Jangan pernah menggosipin, ya. Dan juga kedua, kita doakan. Dan ketiga, kita bisa berdoa dan bertanya, apakah saya masih bisa nggak di sini? Tapi kalau ini sebenarnya lebih kepada para pelayan Tuhan sih, lebih kepada pelayan Tuhan atau enggak yang baru-baru mungkin jadi pendeta atau yang dia masih belajar cara menjadi hamba Tuhan. Biasanya kenanya begini, Nat. Tetapi kalau jemaat biasa sih, biasanya cuma sekedar karena tentang waktu aja sih, atau misalnya tentang pelayanannya, misalnya dia eh, dikasih pelayanan, tetapi dia nggak setia, langsung ibu gembalanya, misalnya ya teman-teman ya, ngomongin dari belakang, ini kalau dikasih dikasih jadwal malah dia nggak mau, dia gini-gini, diomongin misalnya ke jemaat yang lain, akhirnya si jemaat yang diomongin ini sakit hati, dia bisa pindah. Nah, terus kalau misalnya mungkin ada jemaat mungkin yang perempuan atau yang laki-laki pengen curhat kepada Bapak Gembala, kadang-kadang susah mungkin karena ibu gembalanya. Nah, jadi kompleks banget sebenarnya. Kalau saya bahas satu persatu itu nggak akan pernah habis gitu. Tapi saya kasih intinya aja, jangan gosipin hamba Tuhan. Kedua, kita terus doakan supaya ada perubahan. Dan yang ketiga, coba doa. Apakah kamu masih di gereja itu atau enggak? Gitu. Ini udah paling terakhir lah. Tapi kalau misalnya memang ada kita bisa diobrolin, obrolin saja langsung sama Bapak Gembala, Ibu Gembalanya langsung. Supaya tidak ada bermuka dua di gereja. Amen. Thank you and God bless you.